episode spesial pastinya. Di video kali ini kita mau bawain sesuatu yang beda nih dari video-video sebelumnya. Kenapa? Karena hari ini kita bakalan membahas suatu topik yang beda gitu ya. Mungkin kalau kalian udah baca judulnya pasti udah tahu ya kita membahas apa. Betul banget, karena kita hari ini mau bahas soal BMC, atau orang biasa sebut itu Business Model Canvas. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu nih BMC itu apa sih? Nah, BMC itu, atau bisa kita sebut Business Model Canvas, itu sebetulnya merupakan alat di dalam manajemen yang biasa digunakan untuk mendefinisikan suatu model bisnis, terutama untuk model bisnis startup. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau kalian udah melihat penampakan dari BMC sendiri, kalian pasti bisa mengerti apa yang saya maksud dengan dibagi-bagi secara jelas. Nah, supaya kalian bisa lebih paham, langsung aja kita lihat sama-sama contohnya ya. Sekarang kita bisa lihat nih, di sebelah kanan saya udah ada contoh dari BMC sendiri. Nah, kalau kalian perhatikan secara lebih teliti, di dalam BMC ini sudah dibagi menjadi 9 bagian. Nah, di bagian-bagian inilah kita sebut sebagai aspek-aspek atau unsur-unsur yang perlu kita pertimbangkan ketika kita menyusun suatu bisnis. Nah, yang pertama kali kalian harus lihat adalah bahwa setiap bagian itu sebetulnya menggambarkan suatu proses yang bentuknya itu step by step. Jadi ketika kita menjalankan suatu bisnis, nggak mungkin kita langsung loncat ke sumber daya apa yang harus kita gunakan. Nggak mungkin kan, kita pasti harus tahu produk apa yang harus mau kita buat, jasa ataupun barang, kemudian kita juga harus tahu target pasar dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa lihat secara jelas yang mana yang harus kita lihat duluan. Bagian pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah customer segments. Nah, dalam customer segments itu kita akan menentukan target pasar atau target konsumen dari produk kita. Nah, dari menentukan target konsumen ini barulah kita bisa lanjut ke step-step berikutnya. Nah, untuk menentukan target konsumen ini bisa juga kita mendasarkannya pada usia ataupun gender, ataupun hobi, ataupun mungkin kebutuhan, atau masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita dasarkan untuk menentukan target pasar kita. Tapi kadang itu aja nggak cukup untuk memberikan sesuatu yang spesifik tentang target pasar kita. Karena itu ada beberapa pertimbangan lagi yang bisa kita gunakan untuk mencari target pasar yang lebih spesifik. Apa aja? Yang pertama, produk ini kira-kira memberikan keuntungan paling positif kemana ya? Yang kedua, apakah produk ini bisa dipakai untuk perorangan saja, ataukah ini bisa untuk bisnis juga? Yang ketiga, bagaimana karakter dari perorangan atau bisnis tersebut? Yang keempat, bisa juga berdasarkan usia. Yang kelima, apakah produk ini cocok untuk laki-laki atau perempuan, atau mungkin keduanya? 5 pertimbangan yang tadi saya sebutkan, pastinya kita bisa lebih spesifik untuk menentukan target pasar kita. Begitu juga dengan customer segments ini. Ketika kita sudah mempertimbangkan semua yang tadi saya sebutkan, maka kita pasti bisa mengisi kembali customer segments ini dengan baik. Nah, kira-kira kayak gitu caranya mengisi customer segments. Apa kalian udah paham? Kalau kalian udah paham, langsung aja kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Kali ini kita akan membahas model bisnis canvas tentang value proposition. Apa sih value proposition? Value proposition merupakan nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan. Sebelum menentukan hal lain, value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan. Teknik value proposition canvas bisa dimanfaatkan untuk pengembangan produk dan strategi marketing. Manfaat value proposition ada 3. Yang pertama, membaca perilaku konsumen lebih akurat. Mengapa? Karena identifikasi pelaku konsumen bukan tugas yang mudah, karena melibatkan tantangan yang harus dilakukan supaya produk diterima konsumen dan apa yang didapat jika tugas itu bisa diselesaikan. Yang kedua adalah memvisualisasi nilai bisnis. Value proposition mampu menentukan komponen penting apa yang harus ditawarkan, juga bagaimana menghilangkan pandangan produk negatif dari konsumen dengan meningkatkan sudut pandang positif terhadap produk tersebut. Yang ketiga ada menghasilkan produk sesuai dengan ekspektasi market. Dengan value proposition, perusahaan bisa mengetahui nilai produk berdasarkan pemahaman yang didapat dari perilaku konsumen sehingga mampu menghasilkan produk sesuai kebutuhan marketnya. Dari 3 manfaat value proposition,
memberikan keuntungan sendiri karena produk nantinya lebih mudah diterima kepada konsumen dengan mampu memahami preferensi dan pemikiran konsumen. Produk yang dibuat menjadi lebih tepat. Bisnis kanvas yang selanjutnya ada channel. Apa sih channel itu? Channel yaitu entitas yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk membuat value proposition yang sudah dibuat sampai kepada konsumen. Biasanya menggunakan convert ABA sebagai tahap awal, ditambah bagaimana proses pengiriman barang atau jasa tersebut ke konsumen. Misalnya, apa yang bisa dilakukan untuk menarik atensi konsumen terhadap value proposition yang dibuat. Beberapa pilihan menarik seperti membuat iklan, memasang FBA atau Google AdWords. Contohnya seperti significativgamers.com menggunakan media website, brosur, dan buku yang dijual di retailer seperti Amazon.com untuk menyampaikan value proposition-nya kepada konsumen. Yuk kita simak lebih lanjut tentang model kanvas selanjutnya. Yang keempat ada CRM, Customer Relationship Management. Adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi untuk menarik prospek penjualan, mengkonversikan mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Tujuan dari CRM adalah untuk mengetahui kebutuhan perilaku pelanggan secara optimal dan mempertahankan hubungan pelanggan yang sudah ada. Contohnya PT Telkomsel Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan aplikasi CRM, yaitu aplikasi Customer Value. Aplikasi Customer Value berbasis CRM ini memungkinkan pelanggan terlibat dalam proses meningkatkan pelayanan, sehingga pelanggan dapat memperoleh solusi dan alternatif secara tepat dan tepat. Manfaat dari CRM adalah yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan time to market, dan meningkatkan pendapatan. Yang kelima, revenue stream adalah sumber-sumber pendapatan perusahaan yang akan menentukan pendapatan yang berimbas pada meningkatkannya laba dan mengoptimalkan laba. Contohnya, sebuah objek wisata, kita harus memaksimalkannya pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya, pendapatan parkir, pendapatan kuliner, pendapatan tiket masuk, atau juga pendapatan tempat menyewa untuk meeting. Jadi, saya akan menjelaskan tentang Key Resources dan Key Activities. Key Resources merupakan bagian dari model bisnis kanvas yang berisikan sumber daya yang harus direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan untuk mewujudkan value proposition perusahaan. Key resources ini akan berdampak pada keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan. Key resources memiliki 4 tipe. Yang pertama ada physical resources. Physical resources merupakan sumber daya yang berwujud yang digunakan untuk mewujudkan value proposition. Physical resources ini mencangkup peralatan, inventory, bangunan, dan jalur distribusi. Yang kedua ada intellectual resources, berisikan daftar pelanggan, pengetahuan pelanggan, dan pegawai perusahaan Anda sendiri. Intellectual resources ini membutuhkan waktu yang lama dan pengeluaran untuk berkembang. Tetapi ketika sudah berkembang, intellectual resources ini akan memberikan profit yang unik bagi perusahaan Anda. Yang ketiga ada human resources, yaitu aset yang sangat sering diabaikan dan juga penting bagi perusahaan, yaitu pegawai. Yang keempat, financial resources, yang berisikan cash, jalur kredit, dan kemampuan untuk memiliki rencana opsi saham untuk karyawan. Key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya untuk menghasilkan value proposition. Key activities juga sangat penting dalam sebuah perusahaan untuk mewujudkan value proposition-nya, untuk menjangkau segmen pelanggannya, untuk menjaga hubungan dengan pelanggannya, dan
pada akhirnya menciptakan aliran pendapatan jangka panjang. Ada 4 tipikal aktivitas: research and development, marketing, production, sales, and customer service. Key activities memiliki 3 kategori. Yang pertama adalah production. Production merupakan karakteristik perusahaan manufaktur dan memerlukan desain pembuatan serta pengiriman sejumlah besar produk. Yang kedua ada problem solving. Biasanya customer atau pelanggan memiliki masalah yang kronis. Suatu organisasi atau perusahaan yang mendaftarkan kegiatan utamanya untuk penyelesaian masalah biasanya bertujuan untuk menemukan solusi yang unik untuk masalah tersebut. Contohnya seperti konsultan atau rumah sakit. Yang ketiga, platform atau network. Model bisnis di mana platform adalah sumber daya utamanya, biasanya memiliki kegiatan utama terkait dengan jaringan. Nah, sekarang mari kita membahas tentang key partners. Key partners merupakan partner kerja yang dapat membantu bisnis mencapai atau mewujudkan value proposition. Value proposition merupakan manfaat produk yang kita tawarkan serta apa yang customer butuhkan dengan melihat segmen pasarnya. Jadi, kita harus menentukan siapa saja partner yang kita butuhkan untuk membantu menunjang bisnis yang sedang kita jalankan. Seperti supplier, untuk memasok barang dari mana saja. Kemudian marketing atau media, untuk mempromosikan produknya seperti di media koran atau media internet. Lalu jasa kurir dan reseller dapat membantu mendistribusikan atau penyebaran produk yang dijual perusahaan. Selanjutnya adalah cost structure. Cost structure merupakan serangkaian biaya apa saja yang dihabiskan untuk membuat produk tersebut. Jadi, gunanya agar dapat mengelola biaya secara efisien supaya bisnis yang dijalankan menjadi lebih hemat dan meminimalkan risiko kerugian. Misal biaya sewa pabrik, biaya listrik, biaya iklan, dan gaji karyawan. Jadi, pada cost structure memiliki fixed cost dan variable cost. Fixed cost merupakan biaya yang tidak akan terlepas dalam jumlah output yang dihasilkan perusahaan. Contohnya seperti biaya overhead pabrik, beban bunga, pajak, penyusutan aset, dan gaji karyawan. Lalu, variable cost merupakan biaya yang berubah-ubah dan bervariasi, tergantung dengan jumlah unit produk yang dihasilkan. Contohnya seperti biaya bahan langsung, biaya perlengkapan, dan biaya pemasaran. Nah, semoga kalian sudah mengerti ya tentang model bisnis kanvas. Kalau gitu, jangan lupa di like video ini, komen, dan share ke teman-teman kalian juga ya. Jangan lupa dipencet juga tombol subscribe-nya, supaya kalian gak ketinggalan tentang video-video episode lainnya. Terima kasih, dadah!